Salinitas adalah tingkat keasaman atau kadar garam terlarut dalam air. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar terlarut dalam air adalah hand refractometer. Prinsip kerja dari hand refractometer sendiri adalah dengan memanfaatkan reaksi cahaya. Faktor penentu salinitas suatu perairan antara lain penguapan. Makin besar tingkat penguapan suatu perairan, maka salinitasnya tinggi. Begitu sebaliknya. Yang kedua, curah hujan. Semakin besar curah hujan suatu perairan, maka salinitas akan rendah dan sebaliknya. Berikut adalah metode cara mengoperasikan hand refractor yang benar dan merawat hand refractometer yang benar. Berikut, pastikan alat sudah terkalibrasi. Cara kalibrasi hand refractometer yang pertama adalah buka covernya. Kemudian, tetesi tempat sampel bagian kaca dengan aquades. Lalu, bersihkan dengan tisu. Kemudian, tetesi kembali dengan aquades. Lalu, tutup bagian covernya. Kemudian, arahkan pada sinar datang. Amati dan lihat skala dari teropong. Apabila skala belum menunjukkan angka 0, maka perlu disesuaikan dengan memutar bautnya. Langkah selanjutnya adalah buka cover dengan hati-hati. Kemudian bersihkan bagian kaca tempat sampel dengan kertas tisu. Ambil beberapa mili air media dengan menggunakan pipet tetes. Cukup 1 tetes saja, kemudian teteskan pada permukaan kaca. Cover ditutup kembali. Arahkan refraktometer tersebut ke arah datangnya cahaya. Baca salinitas sampel air melalui teropong. Angka yang ditunjukkan oleh garis batas biru dan putih dalam lingkaran adalah angka salinitas sampel air tersebut. Cara merawat atau membersihkan hand refractometer. Pertama, buka covernya. Kemudian tetesi tempat sampel bagian kaca dengan aquades beberapa kali sampai larutan garam bersih dan tidak ada kristal garam yang tersisa. Bersihkan dengan tisu. Apabila masih kurang bersih, tetesi kembali dengan aquades. Kemudian bersihkan lagi. Lalu tutup covernya. Apa sih yang dimaksud temperatur? Temperatur merupakan suatu ukuran atau suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginas suatu benda. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi temperatur pada suatu perairan? Faktor yang mempengaruhi yaitu cuaca, kedalaman air, gelombang, pergerakan konveksi, letak ketinggian dari muka laut, atau yang bisa disebut altitude. Selanjutnya ada musim, upwelling, konvergensi, divergensi, kegiatan manusia yang ada di sekitar perairan tersebut, serta intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan tersebut. Alat dan bahan yang harus digunakan yaitu 1. Ada termometer air raksa. Yang kedua, ada media air sampel. Yang ketiga, ada tali rafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengukur temperatur suatu perairan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikat kedua ujung termometer dengan tali rafia seperti ini, kurang lebihnya. Selanjutnya, masukkan termometer yang sudah diikat kedua ujungnya ke dalam sampel air yang akan
diukur temperaturnya kurang lebih 3 menit. Apabila dirasa sudah cukup dan air raksa di dalam termometer sudah tidak bergerak, kemudian hasilnya dicatat dan direkap. Terima kasih. Gelombang adalah pergerakan air dan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu angin, geometri laut, gempa, dan gerakan kapal. Gelombang yang dihasilkan angin adalah gelombang permukaan air yang terjadi pada permukaan bebas badan air. Mereka dihasilkan dari angin yang bertiup ke suatu daerah atau mengambil permukaan fluida. Gelombang di lautan dapat melakukan perjalanan ribuan mil sebelum mencapai daratan. Gelombang angin di bumi memiliki ukuran mulai dari riak kecil hingga gelombang setinggi lebih dari ke dalam 100 kaki. Dibatasi dengan kecepatan angin, durasi, area terkena dampak, dan kedalaman air. Contoh yaitu gelombang yang dihasilkan selatan Tasmania selama angin kencang yang akan melakukan perjalanan ke California Selatan. Alat dan bahan: styrofoam atau sejenisnya, akuarium dengan volume air tertentu, penggaris atau alat ukur. Siapkan akuarium, isi akuarium dengan air, siapkan alat ukur, penggaris atau lainnya, dan ditempelkan pada salah satu sisi tegak akuarium, dipasang sedemikian sehingga rata dengan permukaan air. Siapkan styrofoam yang sudah dibentuk. Beri gaya tekan tenggelam setengah tinggi air dan gaya tekan tenggelam setinggi air. Amati perubahan muka air meliputi tinggi dan panjang gelombang yang dibentuk. Teman-teman, densitas adalah massa per satuan volume dengan satuannya adalah gram per cm kubik. Densitas air laut sangat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, salinitas, dan juga tekanan. Densitas akan meningkat seiring dengan bertambahnya salinitas dan penurunan suhu. Akan tetapi, menurut Jumiarti pada tahun 2014, tidak selamanya densitas akan meningkat saat suhu turun. Hal ini disebabkan karena adanya sifat anomali pada air. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana densitas salinitas dan juga densitas suhu. Baiklah, mari kita lihat. Alat yang digunakan untuk praktek densitas antara lain adalah akuarium, termometer, air, pewarna, timbangan, garam, es batu, gayung, dan ember. Untuk melakukan praktek densitas ini, hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi akuarium tersebut dengan air. Setelah itu, kita beri air tersebut dengan pewarna berwarna hijau. Kita aduk sampai rata. Setelah itu, kita siapkan air bersalinitas pada gayung. Kemudian air bersalinitas ini kita beri pewarna warna merah. Kemudian air bersalinitas yang kita gunakan, yang kita buat dengan garam ini, kita masukkan ke dalam akuarium berwarna dengan air berwarna hijau ini. Usahakan memasukkannya tidak langsung ke dalam air, tapi melalui sisi-sisi akuarium. Apabila susah, bisa menggunakan bantuan kertas laminating, mika, ataupun lain sebagainya. Kita masukkan secara pelan-pelan.
teman-teman, inilah hasil akhir untuk praktek densitas salinitas. Jadi untuk air yang bersalinitas yang kita tadi beri warna merah akan terakumulasi di bawah, dan air biasa yang berwarna hijau akan berada di atas, seperti ini. Untuk densitas temperatur, hal yang pertama dilakukan sama, yaitu mempersiapkan air dan diberi berwarna hijau. Setelah air hijaunya siap, selanjutnya kita siapkan air dingin yang kita dinginkan menggunakan es batu seperti ini. Selanjutnya es batunya kita singkirkan, kemudian kita masukkan ke warna merah. Setelah itu kita campurkan antara air dingin ini dengan air biasa tadi. Masukkan pelan-pelan melalui sisi akuarium. Ya, bisa teman-teman lihat untuk air dengan temperatur yang lebih rendah, mereka akan terakumulasi di bawah berwarna merah. Kemudian untuk temperatur lebih tinggi, mereka terakumulasi di atas. Seperti kita lihat, di atas tetap berwarna hijau. Kemudian yang dingin agak lebih gelap berwarna merah. Cahaya sendiri itu merupakan sebuah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dan biasanya memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Sedangkan kekeruhan merupakan ukuran yang menggunakan efek cahaya untuk mengetahui kondisi keadaan air. Nah, apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi kekeruhan? Salah satunya yaitu merupakan partikel-partikel yang terdapat dalam suatu perairan atau air tersebut. Kekeruhan dalam suatu perairan itu dapat mengakibatkan beberapa hal. Nah, yang pertama itu kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan dan akan mengakibatkan organisme atau tumbuhan air kekurangan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Nah, habis itu untuk organisme ikan itu dapat mengurangi jarak pandang ikan dalam mencari makanan. Nah, akibatnya ikan itu akan kehilangan nafsu makan. Nah, kekeruhan dapat mengakibatkan ikan sulit untuk bernafas karena partikel-partikel itu dapat menyangkut di insang ikan tersebut, jadinya ikannya sulit untuk bernafas deh. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu alat dan bahannya apa aja. Nah, alat yang pertama ini seharusnya akuarium ukuran 16 liter, tapi karena aku nggak ada akuarium di rumah, jadi aku pakai ini kontainer kaca. Terus alat yang kedua itu ada senter. Nah, yang ketiga itu ada meteran. Nah, kalau misalnya kalian beli meteran, kalian bisa pakai garis. Nah, untuk bahannya itu cuma ada dua, yaitu sedimen yang berupa tepung dan air NaBH. Nah, mari kita mulai ke pertunannya. Airnya udah aku isi 8 liter, nanti bisa aja. Terus yang pertama kita masukin tepungnya itu 40 gram. Habis itu kita nyalain senternya. Nah, berhubung senter aku lowbat, jadi aku pakai ring light. Ini juga bisa buat pengganti senter. Ya, ini udah kita nyalain ya. Habis itu kita ukur dari sini ya. Kan kalian bisa lihat kan. Segini. Itu 29 cm. Nah, habis itu kita masukin tepung yang kedua itu, jadi di sini menjadi 80 gram.
the sound of the waves crashing out while you're resting your head on me. Gotta thank time and space for the chance to be with you in this little piece of infinity. This existential crisis I've been feeling starting to recede. That my life is me